Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Pama, angkatan 2019A, NIM 2019-02012. Saya dari kampus Tim Lasaranjaya Makassar. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kepemimpinan. Dosen pembimbingnya Dr. Andi Tenrisose, SN, SE, MSI. Menurut Wadjo Sumijo tahun 1987, kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, kesanggupan. Kepemimpinan juga sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antara hubungan atau interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Fungsi pemimpin menurut OTT 1996 adalah bagian A. Mengikuti proses, menyamakan visi, berdaya anggota motivasi sebagai model. Bagian B. Menantang proses dan status quo. Bagian C. Menantang proses dan status quo visi yang sama dan mengelompokkan anggota. Bagian D. Membuat visi bersama, menjalani, mengatur, memotivasi menjadi model. Bagian E. Proses hubungan antara pribadi yang di dalamnya seseorang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan khususnya perilaku orang lain. Tugas pemimpin. Menurut James A. F. Stonen, tugas pemimpin seorang pemimpin adalah pemimpin bekerja dengan orang lain. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satunya dengan atasan, staf, teman kerja, atau atasan, dan dalam organisasi sebagai orang luar organisasi. Kedua, pemimpin adalah tanggung jawab dan bertanggung jawab. Seseorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai outcome yang terbaik. Yang ketiga, pemimpin menyeimbangi pencapaian tujuan dan prioritas. Proses kepemimpinan dibatasi sumber. Jadi pemimpin hanya dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Dalam upaya mencapai tujuan, pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Peran pemimpin menurut Henry Minsto Brand, peran pemimpin adalah 1. Peran hubungan antara perorangan. Dalam kasus ini, fungsinya sebagai pemimpin dicontoh pembangun tim, pelatih, direktur, mentor, konstitusi. Yang kedua, fungsi peran informasi sebagai monitor, menyebarkan informasi dan juru bicara. Yang ketiga, peran membuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator. Kriteria seorang pemimpin. Pemimpin yang dapat dikatakan sebagai pemimpin setidaknya memenuhi kriteria berikut. Nomor 1, pengaruh. Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki orang-orang yang mendukungnya, yang turut membesarkan nama sang pemimpin. Pengaruh ini menjadi sang pemimpin diikuti dan membuat orang lain tunduk kepada apa yang dikatakan sang pemimpin. John Wayne. Cara mengembangkan keterampilan kepemimpinan inspirasi orang lain. Nomor 1, pemimpin yang baik mampu menyelesaikan semua tugas dan masalah yang dihadapi. Selain itu, ia juga harus memotivasi orang lain dan mendorong mereka untuk melakukan dan memberikan yang terbaik, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun. Cara terbaik untuk melatih skill kepemimpinan adalah dengan terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi setiap harinya. Dengan demikian, seorang pemimpin akan mampu membantu pengikutnya untuk belajar dan bertumbuh. Pastikan kita dan setiap orang yang di dalam tim ikut bertumbuh juga seiring dengan bertumbuhnya organisasi.
Pengertian integrasi menurut David Walser, integrasi adalah kemampuan untuk bertindak terarah, berpikir secara normal, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Secara grafis besar dapat kesimpulan bahwa integrasi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses pikiran secara rasional. Bagian C, kecerdasan pembentukan pola perilaku kepemimpinan. Untuk menjadikan seorang pemimpin mampu berinteraksi dengan berkembangnya zaman seperti ini, memimpin tersebut harus memakai berdiri dengan cepat kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, 2, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan tersebut dapat pada dasarnya merupakan sebuah karakter dan Ada sifat pada yang calon harus pemimpin. Ciri-ciri pemimpin yang cerdas yaitu mengacu pada ciri-ciri yang cerdas secara emosional seperti yang dikutip pada Daniel Goleman di atas. Nomor 1, mampu menyadari diri sendiri, termasuk di dalam mampu mengidentifikasi dirinya, efeknya menilai diri sendiri secara teliti, termasuk kekuatan, kelemahan dirinya, serta percaya kepada dirinya sendiri dalam arti memiliki harga diri dan kemampuan pada dirinya. Kedua, mampu mengandalkan diri. Ketiga, memotivasi diri dengan efektif. Yang keempat, memiliki kepekaan terhadap orang lain. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis mencari konsensus dan kolaborasi, di mana pemimpin melibatkan anggota sebagai bagian mengambil keputusan. Demokrasi mengutamakan diskusi dalam menemukan ide cemerlang dengan menempatkan anggota secara setara. Jika saya jadi seorang pemimpin, saya harus bisa berkomunikasi dengan baik, harus jujur, berani mengambil keputusan, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.